Selamat pagi, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menerima kehidupan yang baru. Ini semua bukan berasal dari kekuatan dan kemampuan kita, tetapi ini semua adalah berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang punya kehidupan kami, Bapa yang selalu mengasihi kami dimanapun kami berada dan dimanapun kami pergi. Kami percaya ya Tuhan, kami ada pada saat ini, itu semua berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman yang akan kami dengar ini, berkati telinga kami, hati dan pikiran kami, supaya kami tertuju kepada firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Karuniakan pengertian dan pengetahuan, hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan, dan itu semua adalah kehendak dan rencana Tuhan. Inilah Tuhan doa kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah komitmen. Yang saya beri tema besar yaitu bertekun dalam doa sebagai komitmen untuk percaya penuh kepada Tuhan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah itu yang disebut dengan komitmen? Silahkan jawab pertanyaan ini dalam hati saudara-saudara masing-masing, dan saya akan menjawab pengertian dari komitmen. Menurut bahasa aslinya, komitmen adalah ketekunan untuk melakukan sesuatu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Komitmen mengandung unsur kontinuitas yang artinya kita bersedia untuk melaksanakannya dengan tidak hanya pada hari ini saja, tetapi berulang-ulang kali. Komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus tanpa suatu kepura-puraan. Nas yang menjelaskan tentang komitmen, salah satunya adalah ketetapan yang dibuat oleh Daniel bersama 3 orang muda lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang terdapat di dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Di sini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua dengan judul perikop di Istana Babel. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami
dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Pada ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima ini menjelaskan bahwa raja memerintah kepada Aspenas, yaitu kepala istana yang dipilih raja tersebut, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum dari bangsawan. Daniel bersama ketiga temannya ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang diminum oleh raja. Tetapi pada saat itu juga, pemimpin pegawai istana itu meragukan ketetapan yang telah Daniel tetapkan itu pada ayatnya yang ke-10. Karena pegawai istana itu takut Daniel kurang sehat, tidak seperti orang-orang muda yang sebaya dengan dia pada saat itu. Setelah itu, Daniel mengatakan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari untuk membandingkan perawakan siapakah yang lebih kuat, apakah 4 orang muda ini atau anak muda yang lainnya yang makan santapan dan minum anggur dari raja. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan tubuh mereka lebih gemuk daripada orang muda yang makan dan minum dari santapan raja pada ayatnya yang ke-17. Pada keempat orang inilah Allah memberikan pengetahuan dan hikmat, khususnya kepada Daniel. Ia diberikan karunia tentang pengertian untuk berbagai-bagai mimpi. Mereka juga menjadi bagian dari pekerja di istana itu dan mempunyai derajat yang berbeda dari pegawai lainnya. Itu semua terjadi berkat ketetapan yang dibuat oleh Daniel, yaitu komitmen yang dijalankan dan diyakini dengan baik, sehingga semua hal yang baik juga berbalik kepada Daniel. Mengapa kita harus berkomitmen? Ketika kita berkomitmen, itu menunjukkan bahwa kita serius. Kita serius untuk mendapatkan sesuatu, mencapai target, mencapai tujuan hidup yang kita harapkan. Tentunya sebagai orang Kristen kita mengenal doa. Doa merupakan nafas hidup orang Kristen. Tanpa doa kita bukanlah siapa-siapa. Terkadang kita hanya berdoa saat kita sedang berbahagia saja. Dengan mudahnya kita memuji-muji Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tapi ketika kita ditimpa oleh masalah, oleh kesedihan, pernahkah kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik? Secara pribadi, tidak. Kita lebih banyak menyalahkan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan kesedihan. Ketika komitmen kita untuk menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya situasi seperti apapun, kita pasti tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kehidupan anak muda saat ini, saya mengambil contoh, yaitu pacaran. Mereka juga mempunyai komitmen dalam menjalaninya. Apa sih komitmen dalam percintaan? Komitmen dalam percintaan sangat berpengaruh pada hubungan. Ketika setiap pribadi dalam pasangan tersebut telah menetapkan komitmen mereka misalnya pada awal jadian, mereka berketetapan untuk tidak selingkuh, untuk tidak chat cewek atau cowok lain saat mereka pacaran. Itu semua adalah salah satu komitmen saat berpacaran. Di usia dewasa ini, hubungan dijalani untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, tidak hanya untuk bersenang-senang saja. Banyak sedihnya daripada senangnya, kata anak-anak muda zaman sekarang. Misalnya menjalin hubungan jarak jauh yang dikenal dengan long distance relationship, atau kata mereka sekarang LDR. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Saat ini dia sedang bersama siapa, kita tidak tahu karena kita jauh dari dia. Begitupun posisinya ketika dia di sana, kita di sini, mereka pasti tidak tahu saat ini kita sedang bersama siapa, kita sedang ngapain, atau kita sedang melakukan apa, seperti itu. Jika dari awal sudah berkomitmen yang saya katakan tadi, untuk saling setia dan memahami, pasti kita bisa sampai pada tujuan, yaitu pernikahan kudus. Kita selalu meyakinkan diri kita sendiri untuk hanya menaruh rasa itu kepada pasangan kita, dan untuk setia kepadanya, sampai tujuan berpacaran yaitu pernikahan itu tercapai. Ada tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang mengatakan bahwa setiap orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seperti itulah gambaran kehidupan orang Kristen. Sudahkah kita menjadikan doa sebagai yang terutama?
Sudahkah kita hanya datang kepada Tuhan saat berbahagia saja? Apakah saat ditimpa masalah kita datang kepada Tuhan atau kita datang kepada Allah lain? Marilah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, tidak melupakan Ia walaupun jarak antara kita memisahkan. Kita tidak bisa menemui Tuhan Yesus, kita tidak bisa meraihnya, kita tidak bisa menjangkaunya, atau kita tidak bisa menggenggam tangannya. Tetapi kita percaya Ia selalu hadir dalam setiap doa kita, dan kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa berkomitmen di dalam doa tersebut? Berdoa adalah suatu alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat, alat komunikasi. Ketika berpacaran, sehari saja kita tidak mengabari, tentunya ada perasaan yang tidak tenang. Ada perasaan yang gundah gulana, galau kata orang-orang. Seperti itulah gambaran kita dengan Tuhan. Doa adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima daripadanya. Doa itu merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan orang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Doa bukanlah suatu beban yang kita jadikan masalah dalam kehidupan kita, tetapi doa adalah jawaban dari setiap masalah yang kita terima saat ini. Sudahkah kita bertekun dalam doa atau meyakini kuasa doa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Berdoa tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak berarti juga kita lupa mengucap syukur saat kita berdoa. Mengabaikan doa adalah kebodohan terbesar yang kita lakukan sebagai orang percaya. Saat kita mulai merasa kita malas untuk berdoa, ingatlah kembali kehidupan yang kita terima hari ini, apapun yang kita terima saat ini, itu semua merupakan milik Tuhan yang Ia titipkan sementara di dalam kehidupan kita. Berkat dari doa yang kita sampaikan dengan sungguh tak dapat dibandingkan dengan pikiran manusia. Misalnya kita menginginkan ini, tetapi Tuhan memberikan lebih jauh dari apa yang sebelum kita pikirkan. Dapat kita lihat dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berkomitmen dalam doa juga sangat penting, karena dari komitmenlah kita dapat merenungkan kembali siapa kita sebenarnya, apa yang seharusnya kita lakukan, dan siapa yang kita tuju sebagai sumber dari jawaban dari setiap masalah kehidupan kita. Berdoalah dengan tekun, jangan jadikan doa sebagai cara kita untuk memuji Tuhan saja. Tanamkanlah niat yang baik untuk berdoa, jangan hanya ingin dibilang orang itu adalah orang yang rohani, dia rajin berdoa, dia rajin memuji Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan itu sangat jauh sekali saudara-saudara. Tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita raih, tidak dapat kita genggam tangannya, tidak dapat kita peluk, tidak dapat kita ajak untuk berjalan bersama, makan bersama. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Seperti ilustrasi yang ada di atas tadi, sepasang kekasih yang menjalani hubungan LDR tidak pernah tahu apa yang pasangannya rasakan dan sedang ia lakukan saat ini. Dengan komitmen yang telah dibangun bersama dan diyakini, serta dilakukan untuk terus setia kepada pasangannya, walaupun jauh, tentunya hubungan tersebut akan mencapai suatu tujuan, yaitu pernikahan kudus. Seperti itulah gambaran kehidupan orang Kristen ketika kita berkomitmen dengan doa. Berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan dan terus menjalin hubungan komunikasi yang baik bersama Tuhan melalui doa, serta yakinlah apa yang kita inginkan dengan yakin dan percaya, kuasa doa itu besar kuasanya. Berdoa dan berusahalah, taruhlah semua hal kepada Tuhan, ialah sumber segala kasih karunia yang akan terus menyertai kita dan mengasihi kita sampai akhir kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua dapat berkomitmen dalam diri untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, melalui setiap doa dan ucapan syukur kepadanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk bersyukur
Karena Engkau telah menyertai kami, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami dapat terus berkomitmen untuk percaya penuh kepada Tuhan, tidak mengandalkan hal-hal lain atau Allah-Allah lain, untuk mendapatkan suatu jawaban dari setiap masalah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas hidup kami. Amin.